بعد الذكر تبارك وقتي وازدادت قوة ذاكرتي والتوفيق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali bertemu pada podcast Al-Biruni Mandiri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, pada hari ini kita telah kedatangan salah satu narasumber. Dia terpilih sebagai salah satu siswa berprestasi dari SMA IT Al-Biruni Boarding. Betul seperti itu, Betul, Nanda? betul. Ya. Oke, untuk pertama bisa mungkin diperkenalkan dulu terkait siapa namanya, asalnya dari mana dan sekolah di mana. Oke, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Terhan Aziz. Saya asalnya dari Makassar. Sekarang saya bersekolah di SMA IT Al-Biruni Mandiri Boarding. Oke, Raihan Aziz. Karena Raihan ini terpilih menjadi salah satu mahasiswa berprestasi di SMA Al-Biruni, boleh mungkin diceritakan terkait prestasinya yang telah diraih? Oh, kalau prestasinya mungkin yang kemarin lomba biologi ya di tingkatan nasional. Oh, Masya Allah. Juara berapa di sana, Dek? Itu alhamdulillah dapat juara 3. Juara 3. Oke. Bisa mungkin diceritakan bagaimana pesan kesan pengalamannya mengikuti lomba nasional, apalagi ini Olimpiade Biologi yang saya rasa kalau tingkat nasional itu salah satu olimpiade yang sangat berkesan. Ya, kesan dan gimana ya, kalau kan ini mungkin pertama kali ikut lomba tingkat nasional di SMA. Kalau di SMP kan kemarin sudah. Kalau di SMA ini pertama kali dan pertama kalinya juga dapat olimpiade nasional yang online, karena biasanya kan olimpiade itu offline. Apalagi kalau tingkatan nasional pasti pengawasannya harus ketat biar tidak ada kecurangan. Kemarin itu sebenarnya dadakan lombanya, karena dapat info dari teman ada lomba begini-begini. Akhirnya coba tanya ke guru, siapa tahu bisa diikutkan. Kemudian beberapa hari kemudian ditanya, oh bisa. Nah, akhirnya ikut lombanya itu. Seingat hari Ahad sore. Di situ awalnya agak gugup karena pertama kali ikut lomba, pasti ya rasanya deg-degan sedikit. Jadi situ langsung ikut. Katanya Pak Imam bilang, jangan lupa berdoa, ingat sama Allah, minta kepada Allah biar dimudahkan olimpiadenya. Nah, pas ikut mulai olimpiade, soalnya agak berbeda dibanding soal di masa SMP. Karena di masa SMP kan soalnya rata-rata cuman ditanya ini apa, penjelasannya tentang ini apa. Kalau SMA soalnya agak lebih kepada analisis, Wow. karena dikasih pernyataan terus kita pilih pernyataan yang mana yang benar. Semua soalnya begitu. Eh, Setelah selesai mengerjakan itu lama ditunggu pengumumannya, sekitar 1 minggu kemudian baru ada. Saya lagi di sekolah, lagi briefing pagi, kemudian coba cek formnya, sudah ada keluar hasilnya, ternyata dapat juara 3. Wow, Masya Allah. Bisa mungkin diceritakan bagaimana persiapan-persiapannya? Ini kan pertama kali mengikuti lomba semasa SMA ya, kemudian tiba-tiba juara 3, Masya Allah. Nah, pasti ada persiapan yang wow di belakangnya. Bisa mungkin diceritakan, Dek? Kalau persiapan sih sebenarnya biasa sekali Ji, karena cuman keseharian baca buku sebelum tidur, eh, baca sedikit. Terus kan dasar sudah dari SMP juga sudah sering lomba biologi, jadi tinggal dipermantap. Karena kan tadi juga lombanya dadakan, jadi persiapannya juga tidak terlalu wow banget, karena ya dadakan. Oh, dadakan ya, Masya Allah. Terus
orang-orang yang kemudian memotivasi adek untuk menjadi untuk mengikuti lomba dan akhirnya bisa menjadi juara? Kalau orang yang paling motivasi sih orang tua pastinya. Orang tua, Terlebih utama bapak, bapak. karena bapak selalu dukung kalau ada begini-begini, katanya ikut saja, coba dulu. Nanti kalau tidak dapat kan tidak apa-apa, dapat pengalaman untuk lomba-lomba selanjutnya. Jadi kalau mau lomba itu pasti saya tanya ke bapak dulu, Pak ada lomba, terus bapak bilang oh ikut saja, nanti insya Allah bisa kalau belajar. Intinya pesan bapak itu satu saja, jangan lupa Allah. Oke, Itu betul terus sekali. diingatkan, jangan lupa Allah, sholatnya jangan bolong, terus berdoa, itu aja. Oke. Kemudian bagaimana perasaannya saat mengetahui ternyata dapat juara 3? Pertama saya langsung kaget karena kan lagi briefing pagi, jadi langsung di kelas teriak, bilang wih dapat. Langsung ke wali kelas juga langsung senyum-senyum. Sudah itu saya tanya ke Pak Irham. Kata Pak Irham, wih selamat gini. Pak Imam juga senang sekali karena akhirnya dapat juara lagi anak Albiruni. Masya Allah. Oke, kalau begitu kita beralih sedikit ke sekolahnya ya, karena otomatis kan dapatnya juara atau berprestasinya Ananda ini tidak lepas dari sekolahnya, ustaz-ustazanya. Nah, yang pertama, kenapa sih memilih Albiruni sebagai salah satu tempat belajar? Kalau dibilang memilih sih sebenarnya bukan saya yang memilih, karena saya memang dari kecil itu selalu kalau masalah sekolah orang tua saja yang pilih. Nah, terus kemarin pas tamat SMP sibuk cari sekolah, orang semua pada sudah dapat sekolah, saya belum, makanya di situ pusing. Nah, coba tanya ke teman-teman dekatnya orang tua, ternyata ada anaknya temannya bapak sekolah di sini SD, katanya bagus, hafalannya naik, hafalannya bagus, prestasinya juga bagus. Nah, kan bapak itu harapannya sebenarnya cuma hafalan, Oh, Masya Allah. makanya bapak bilang masuk sini saja nak. Baru saya bilang ya terserah kita masuk. Akhirnya masuk sini. Oh, iya. Kemudian setelah masuk Albiruni bagaimana kesannya? eh Pertamanya ya kayak orang biasa masuk sekolah baru, diam-diam dulu, terus lama kelamaan ternyata guru-gurunya bagus. Dia humble ke semua orang. Eh, Siswa-siswanya juga saya langsung didatangi itu hari sama teman kelas yang sudah alumni, langsung diajak ngobrol, makanya sekarang banyak teman. Oh, sudah banyak teman ya. Ya Oke. Terus apa harapan untuk Albiruni ke depannya atau mungkin harapan dari Ananda? mungkin kedepannya ya sudah bagus sih, cuman eh, mungkin perlu diperbagus lagi. Kalau dari saya sendiri sih saya sudah merasa di Albirun itu bagus, karena semenjak di Albirun itu hafalan saya tambah meningkat, saya juga tambah apa ya, tambah disiplin, ya begitu. Oh, ternyata sudah banyak sekali ya ilmu yang didapat dari Albiruni ini. Oke, Iya, kita kembali ke prestasi. Kan telah meraih juara 3. Ada tidak harapan atau impian untuk kembali mengikuti lomba dan akhirnya sampai di juara 1? ya mungkin pasti ada, karena impian saya sebenarnya bukan cuman sampai tingkat nasional, saya maunya sampai tingkat internasional. Terus kan kalau kita punya banyak prestasi juga itu pasti, apalagi saya kan niatnya mau sekolah di kuliah di luar negeri, Oh, iya. jadi kalau ada prestasi itu mungkin nilai plus lah buat sekolah di luar negeri, jadi masuknya mungkin agak lebih mudah. Makanya kemarin sih mau dapat peringkat 1, cuman sampai situ dulu apa lah, karena masih kelas 10 juga, masih perjalanan di SMA masih panjang, masih bisa dapat emas mungkin lain kali. Insya Allah ya. Amin. Ya, tentunya
pasti ada banyak persiapan yang harus dilakukan kalau memang punya impian yang besar, apalagi sampai ke luar negeri. Ini juga pasti akan membawa nama baik sekolah kalau misalnya ternyata betul impiannya tercapai sampai ke luar negeri. Nah, kira-kira melihat dari sini kelas 7 sudah mulai mengikuti lomba, kelas 8 sampai kelas 9, sekolah di sini kira-kira bisa tidak sampai di sekolah ke luar negeri? Atau Albiruni kira-kira bisa membawa Ananda untuk sampai ke luar negeri tidak? Bisa sih, Yakin di? karena tergantung niat dari siswanya juga kalau memang mau. Ya, Karena kan kalau cuman disuruh sama sekolah, kalau orangnya memang tidak niat, impiannya juga tidak jelas, memang harus punya hatinya, memang harus teguh untuk dapat juara. oke. Jadi Ananda sudah seperti itu ya? Ah, Sudah ya, punya impian yang sangat besar, ya, insya Allah. Terus eh, sekarang kelas 7 berarti, kelas 10. kelas 10 berarti masih ada kelas 11, kelas 12, masih ada 2 tahun nih di Albiruni. Ya. Kira-kira apa sih yang kemudian menjadi harapan sebelum selesai dari Albiruni ini? Paling pertama tuh hafalan. Mudah-mudahan Hafalan. bisa selesai 30 juz. Karena harapan orang tua juga kan paling mau tuh hafalannya sampai jadi hafiz. Terus kalau prestasi ya pasti bakalan ngikut lah kalau Al-Quran sudah dapat. Betul. Kata bapak juga hafalan nomor 1, nanti yang lain pasti pada ngikut. Iya, utamakan akhirat dulu ya berarti. Iya. Sudah sampai mana nih hafalannya? Untuk sekarang mungkin baru di juz 3. Juz 3. Udah, Masya Allah sudah sampai juz 3. Aktivitas lain yang mungkin mendukung keislaman Ananda di Albiruni? Kalau saya kan boarding, Ya. jadi hari-hari kegiatannya memang untuk akhirat. Dari pagi saja bangun tahajud setengah 3, terus sudah tahajud tuh tahfiz lagi, menghafal, terus sholat subuh, habis sholat subuh tuh menghafal lagi, terus ke sekolah. Di sekolah kan juga ada tahfiznya. Sampai di boarding tuh mungkin tidur dikit lah, istirahat, makan malam. Nah, habis isya baru tahfiz lagi. Oh, Masya Allah. Itu kemudian aktivitas yang dilakukan selama di Albiruni ya? Ya, jadi kegiatannya teratur, tidurnya juga teratur, jadi enak beraktivitas besoknya. Iya, betul. Oke, terkait pembelajaran nih, pembelajaran apa yang mungkin paling disukai selama bersekolah di sana? Oh, kalau saya memang dari dulu pasti biologi. Biologi. Karena biologi enak belajarnya, seru, tidak membosankan. Oh, Masya Allah. Minatnya memang di biologi ya? Iya, Oke, bisa nih jadi masuk di fakultas biologi nantinya ya? kayaknya mau kedokteran saja, ikut orang tua. Oh, Karena orang tua kedokteran. kan dua-duanya dokter. Hmm. Jadi saya diharap juga bisa jadi penerus. Oke, selain jadi penerus, harapan lain untuk jadi dokter apa? Ya, melampaui bapak lagi lah. Jadi ingin melebihi orang tua ya? Karena Iya, memang orang tua yang sukses itu adalah orang tua yang bisa membawa anaknya lebih daripada dia. Jadi betul sekali kalau misalkan orang tua harus mampu membawa anaknya lebih daripada orang tuanya. Sudah sangat bagus untuk cita-citanya, Masya Allah ingin menjadi dokter. Semoga tercapai ya, dan amin, semoga amin. apa yang diimpikan kemudian bisa dilaksanakan ke depannya. Adek kan ini SMP-nya tidak di Albiruni ya, Iya. SMA baru di Albiruni. Bisa tidak diceritakan kemudian apa yang menarik di Albiruni yang kemudian tidak didapatkan di sekolah lain? Mungkin paling pertama itu kegiatan hubul Quran, karena baru saya dapatkan. Kita tidak ada belajar selama 1 bulan lebih, cuman fokus menghafal, dan itu sangat membantu untuk menggapai salah satu impian saya, mau selesai hafalannya jadi hafiz 30 juz. Jadi mungkin itu salah satu yang baru bagi saya. Mungkin kemarin awal-awal hubul juga agak susah, karena oh, masa ini terus dikerja, tidak ada kegiatan lain, mungkin agak bosan. Tapi lama-lama, oh ini bagus. Jadi lama-lama sudah mulai terbiasa. Yang baru lagi mungkin
banyak kegiatan-kegiatan ininya seperti motivasi-motivasi. Jadi jarang lah dapat di sekolah yang kemarin. Baru di sini sering ada Zoom, mungkin ada dipanggil orang dari luar untuk menjelaskan lagi begini. Terus ada katanya kegiatan SLC, cuman saya belum dapat. Kan minggu ini baru diadakan. Cuman saya sudah dengar-dengar cerita dari alumni-alumni, katanya disuruh menjelaskan ke orang tua bagaimana pencapaian selama beberapa bulan, dijelaskan pelajaran yang disuka sama pelajaran yang tidak disuka. Terus ada kegiatan fun and fit-nya juga katanya seru-seruan, ada outbound. Terus yang paling mau sih ikut camp Ken. tahfiz. Wih, Masya Allah. Karena orang tua juga kemarin pas tahu ada camp tanya kenapa ndak ikut. Terus saya bilang masih jilid, harus hafalan lanjutan baru bisa masuk camp. Jadi orang tua bilang oke, kalau ada lagi usahakan bisa ikut. Ini dihubul, dipacu terus biar naik jilidnya cepat. Masya Allah, berarti lumayan terfollow up ya terkait hafalannya, tahfiznya. Iya, karena orang tua emang di situ fokusnya Iya. di hafalan. Albiru ini juga sangat mendukung ya untuk pengembangan untuk menjadi hafiz Iya nantinya. betul. Masya Allah. Kegiatan-kegiatan Al-Qurannya banyak. Iya, itu mungkin yang menjadi keunggulan salah satunya di Albiruni yang bisa memberikan kita citra keislaman yang sangat luar biasa ya. Betul betul. Betul. Ya, ini juga menjadi salah satu pertimbangan kawan-kawan yang ada di luar sana yang mungkin punya cita-cita ingin menjadi hafiz atau hafizah bisa bergabung bersama Albiruni. Semoga di Albiruni kemudian bisa mencapai hafiz 30 juz. Amin. Amin, insyaallah. Ya, itu menjadi cita-cita kita bersama ya. Ini mungkin yang menjadi pertanyaan penutup, bisa mungkin disampaikan ucapan terima kasih kepada siapa saja yang telah mendukung Ananda sejak bersekolah hingga kemudian bisa mencapai juara hingga nantinya bisa mencapai impian-impiannya. Saya sangat berterima kasih kepada orang tua saya yang selama ini selalu mendukung saya walaupun saya lagi terpuruk dengan masalah yang sangat banyak, tapi selalu dimotivasi buat masalah itu akan berlalu. Masalah tidak ada yang tinggal untuk selamanya, jalani saja, jangan lari dari masalah. Itu yang selalu dikatakan oleh bapak, selalu saya ingat. Mungkin kakek nenek juga selalu motivasi, belajar terus nak, jangan sholatnya jangan bolong-bolong. Terus guru-guru di sekolah juga yang senantiasa mengajar sampai bisa juara. Ya mungkin itu saja. Oke, jadi lumayan banyak ya orang-orang yang telah memotivasi Ananda. Tapi saya kita tambah ya sedikit, saya sedikit tertarik dengan cerita bahwa kan kita memang semasa SMA itu ada di fase quarter life crisis namanya. Artinya kita berada di ambang, bingung mau ngapain. Iya betul. Nah, kemudian meneruskan cita-cita mau seperti apa. Nah, bagaimana tips dari Ade ini untuk kemudian menghadapi fase-fase itu? Kalau masalah kebingungan untuk masuk fakultas apa nanti kuliah ya, kalau saya sih kalau SMA tidak bisa lagi dipaksakan untuk sesuatu karena memang harus mengikuti jati diri sendiri. Bapak juga dulu pas SMP tuh memang saya disuruh masuk kedokteran, tapi awalnya saya tidak mau. Cuman akhirnya pas naik SMA bapak bilang terserah Mi mau lanjut di kedokteran atau tidak. Karena kalau SMA katanya sudah tidak bisa dipaksakan lagi hal-hal begitu. Karena ribet juga nanti dipaksakan masuk kedokteran terus tidak bisa memang di kedokteran minatnya bukan di situ pasti susah. Ya makanya ikutin minat aja. Jadi akhirnya lama berpikir. Kadang kalau malam juga pikir bilang bagusnya lanjut apa nanti kuliah. Akhirnya pas pandemi kemarin juga kan sering diajak-ajak sama bapak pergi-pergi,
Terus akhirnya bilang, oh kayaknya jadi dokter memang bagus, pahalanya juga dapat, selamatin orang, nah, dunianya juga dapat. Jadi akhirnya bilang, oh ya masuk kedokteran saja. Masya Allah. Jadi cukup menarik ya perjalanan kemudian untuk mendapatkan cita-cita apa yang ingin dicapai, ingin menjadi seorang dokter. Ya, saya rasa teman-teman di luar sana juga punya cerita yang tentu tidak kalah menarik dengan apa yang diceritakan Ananda yang ada di sini, dan saya ucapkan banyak terima kasih ya sudah hadir Ya, di podcast sama-sama. kita pada hari ini. Dan itu mungkin untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Di kesempatan berikutnya kita bisa mengundang kembali terkait orang tua yang kemudian punya peran besar terhadap kesuksesan anaknya. Sampai berjumpa di podcast Al Biruni Mandiri. Allahu Akbar. Sampai ketemu dan